Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Salsabila Wibowo dari kelas reguler B dengan NIM P1337433122072 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemeriksaan uji kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Pada kesempatan kali ini saya mengutip sebuah jurnal dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang yang ditulis oleh Riri Novita Sunarti. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Di balik pentingnya peran air terhadap manusia, air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemaran yang memasuki air. Pengadaan air bersih untuk keperluan air minum harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Air minum aman bagi kesehatan bila memenuhi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan Escherichia coli. Penentuan kualitas air secara mikrobiologi dilakukan dengan most probable number test. Jika di dalam 100 ml sampel air didapatkan sel bakteri coliform, memungkinkan terjadinya diare atau gangguan pencernaan lain. Menurut Hamdiati, untuk melihat kualitas air dengan indikator coliform, maka perlu dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif bakteri coliform melalui 3 tahap, yaitu uji penduga atau presumptive test, uji penetap atau confirmed test, dan uji pelengkap atau complete test. Pada uji penduga, pemeriksaan pada tes pendahuluan dengan menginokulasi media laktosbort dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24 jam sampai 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Terdapat pembentukan gas tabung Durham, maka tes air minum menurut Kemenkes RI nomor 907/SK/8/2002 bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan penegasan. Pada uji penetapan, pemeriksaan pada tes penegasan dengan penanaman pada media Brilliant Green Lactose Billboard dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Bila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka tes dinyatakan positif. Untuk pemeriksaan uji kualitas air diperlukan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, truk tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 sampel air, media laktosbort, media Brilliant Green Lactose Billboard, media Osin Methylene Blue, dan alkohol 96% serta kapas. Pada prosedur pembuatan, dilakukannya sterilisasi alat dan bahan. Seluruh alat yang digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer ditutup dengan kapas. Cawan Petri dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dalam 30 menit. Jarum Ose disterilkan dengan cara memijarkan pada api bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pembuatan media laktosbort sebanyak 13 gram laktosbort dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit
di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Pada pembuatan media Brilliant Green Lactose Billboard, sebanyak 40 gram Brilliant Green Lactose Billboard dilakukan dalam 1000 ml Aquades. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Pada media osin methylene blue, sebanyak 37,5 gram osin methylene blue dilarutkan dalam 1000 ml Aquades. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Pada uji penduga, siapkan 9 tabung kultur masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu lactose board steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Atur letak tabung dan masing-masing diberi kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Lalu dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, A3. Kemudian dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode B1, B2, B3. Selanjutnya, dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode C1, C2, C3. Terakhir, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pada uji penguat, sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 oz ke permukaan media osin methylene blue secara zigzag, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Hasil dan pembahasan dari penelitian, tabung yang menunjukkan hasil positif diuji lebih lanjut dengan uji penegasan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactose Billboard. Uji digunakan untuk membuktikan adanya gelembung atau tidak. Gelembung udara yang dihasilkan pada tabung Durham disebabkan oleh adanya aktivitas respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Tabung dinyatakan positif bila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan uji kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.